Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan fisiologi otot. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Tirta Dwi Alfian dari Prodi Peternakan Angkatan 2024 kelas 3C dengan NIM 44462400042. Pengertian otot. Otot adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Jadi, otot itu suatu jaringan yang terjadi akibat kontraksi, yang punya kemampuan untuk kontraksi dan relaksasi, untuk bergerak dan lain-lain. Seperti menggerakkan tubuh, aliran darah, dan rangsangan ke otak. Itu dilakukan oleh otot. Kontraksi otot memungkinkan terjadinya gerakan tubuh. Jadi gerakan tubuh itu terjadi akibat adanya kontraksi otot tersebut. Timbullah pergerakan-pergerakan tubuh. Otot bekerja sama dengan sistem rangka dan saraf. Jadi sistem rangka itu tidak akan bergerak jika tidak ada ototnya dan saraf. Jadi otot itu bekerja sama dengan rangka dan saraf. Jika salah satunya ada gangguan, maka pergerakan tidak maksimal seperti patah tulang, kesel dan lain-lain. Maka otot akan mengalami sedikit kerusakan. Jenis otot. Otot memiliki 3 jenis, yaitu otot rangka atau lurik, polos, dan otot jantung. Otot rangka atau otot lurik bekerja secara sadar. Jadi bekerja secara sadar itu, yang dimaksud secara sadar itu yang disadari oleh kita pergerakannya. Seperti menggerakkan tangan, kaki, menggerakkan badan dengan kita sadari, itu adalah otot lurik. Otot kasar, otot yang sering digunakan dan kita sadari. Nanti otot polos bekerja secara tidak sadar. Jadi bekerja secara tidak sadar itu seperti otak rangsangan ke otak, otot-otot. Jadi secara nalurianya dia tidak sadar. Jadi tidak bisa disadari oleh kita. Jadi secara otomatis bergerak sendiri. Itu otot tidak sadar, otot polos. Kalau otot jantung, selanjutnya otot jantung yaitu menyusun dinding jantung dan bekerja secara ritmis. Jadi otot jantung itu contohnya seperti memompa jantung, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, itu otot jantung yang dilakukan oleh otot jantung. Jadi otot yang ada di dalam jantung memompa darah, memompa jantung dan jantung dan lain-lain yang ada di aktivitas yang ada di jantung tersebut. Fungsi utama otot. Otot memiliki fungsi utama yaitu menghasilkan gerak tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, mendukung peredaran dan fungsi organ. Jadi otot itu memiliki fungsi-fungsi utama yang saya telah jelaskan tadi dan banyak fungsi-fungsi yang lainnya menghasilkan gerak tubuh. Jadi otot itu menggerakkan seluruh tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh. Jadi postur kita bagus, tinggi, badan tegap, itu terjadi akibat adanya otot, fungsi otot di dalamnya, cara kerja otot, dan keseimbangan tubuh, keseimbangan metabolisme, keseimbangan dan lain-lain itu oleh otot. Mendukung peredaran darah dan fungsi organ. Jadi yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh itu melalui otot. Pompaan otot dari jantung tambahkan ke seluruh tubuh dan fungsi-fungsi organ-organ tertentu yaitu menggunakan otot seperti organ pernapasan, pencernaan itu beraktivitas dengan bantuan otot. Mekanisme kerja otot.
Otot bekerja melalui proses kontraksi dan relaksasi. Jadi otot itu akan bekerja ketika ada kontraksi, ketika ada panggilan, dan ketika ada perintah, dan relaksasi, rileks dan lain-lain, dan relaksasi tubuh. Itu cara kerja otot. Kontraksi terjadi akibat interaksi dan aktin dan miosin. Jadi kontraksi tersebut terjadi akibat ada interaksi dan antara aktin dan miosin. Energi untuk kontraksi berasal dari ATP. Energi yang diambil untuk kontraksi itu ATP atau energi trifosfat yang digunakan oleh otot untuk mengkontraksi dan menggerakkan tubuh. Peran otot dalam kehidupan sehari-hari, jadi otot itu digunakan aktivitas oleh kita, oleh tubuh kita selama kita beraktivitas. Jangan salah satunya berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Dengan lain-lainnya. Ketika kita beraktivitas, maka kita akan menggunakan otot tersebut. Proses pernapasan dan pencernaan yang tadi disebutkan, organ-organ lain, maksudnya otot juga membantu proses pernapasan, pencernaan, dan lain-lain, ekskresi, dan jadi pernapasan juga dibantu oleh otot. Ketika kita mau bernafas dan mengeluarkan oksigen, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, kita dibantu oleh otot. Pencernaan juga, kita mencerna makanan dan lain-lain di dalam sistem pencernaan itu menggunakan otot. Detak jantung dan sirkulasi darah. Jadi otot perannya itu mendetakkan jantung. Selama jantung kita berdetak dan selama kita masih bernyawa, otot akan bekerja di dalam jantung itu. Dan sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darah itu dibantu oleh otot. Peran dalam sirkulasi darah, peredaran darah, dan lain-lain itu fungsi otot bekerja dalam situ. Kesimpulannya, otot memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Fungsi otot mendukung aktivitas sadar dan tidak sadar. Kesehatan otot penting untuk menunjang kualitas hidup. Jadi, ketika tidak ada otot, maka kita akan lemah dan tidak bisa bekerja, tidak bisa gerak, dan lain-lain. Itu berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.